Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang OGIF. Karena kemarin kita sudah belajar tentang histogram sama poligon. OGIF ini tuh bentuknya hampir sama dengan poligon. Apa itu OGIF? OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif. Sebelum kalian nanti menggambar OGIF, kalian harus mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sudah Ibu cantumkan di Google Classroom pada pertemuan tentang penyajian distribusi kelompok. Ini bentuknya itu hampir sama dengan poligon. Biasanya itu disebut dengan kurva. Nanti untuk gambarnya hampir sama dengan poligon. Tadi kan ada kata-kata berdasarkan data yang disusun dalam bentuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif adalah kumpulan frekuensi kelas dari frekuensi kelas-kelas sebelumnya atau sesudahnya. Frekuensi kumulatif itu dibagi dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari ini, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini adalah contoh data. Nanti kita akan membuat OGIF-nya. Terlebih dahulu kita akan mengetahui tepi atas sama tepi bawah. Kemarin sudah diajarkan bagaimana tepi bawah sama tepi atas. Ini kalau tepi bawah nanti batas bawah-bawahnya dikurangi 0,5, tepi atas nanti batas-batas atasnya ditambah 0,5 nanti. Berarti tepi bawahnya kelas pertama berarti 39,5, tepi atasnya kelas pertama 48,5, tepi bawahnya kelas kedua 48,5, tepi atasnya 57,5. Ya, 75,5, 84,5, 84,5, 93,5. Jadi ini adalah tepi bawah sama tepi atasnya di setiap kelas. Jadi nanti pertama kalian harus mencari tepi bawah sama tepi atas. Langkah pertama mencari OGIF berarti 1, mengetahui tepi bawah dan tepi atas kelas. Ini untuk langkah pertama. Oh ya, tambahan, tadi kan kurang menjelaskan OGIF itu dibagi berapa. OGIF itu dibagi menjadi dua, yaitu OGIF positif sama OGIF negatif. Untuk OGIF positif kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini adalah simbolnya kurang dari ini ya, diingat-ingat kurang dari. Kalau OGIF negatif menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Nanti kita akan membahas frekuensi kumulatif kurang dari dulu untuk membuat OGIF positif. Jadi ketika kalian membuat OGIF positif, membuat tabelnya dulu. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas. Diingat-ingat tepi atas ya. Tepi atas berarti kelas pertama kurang dari 48,5. Berarti kalau misalnya kurang dari 48 kurang 5,5 berarti frekuensinya berapa? Kurang dari 48,5. Dari kelas pertama kan 40 sampai 48. Kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 40 sampai 48,5 adalah 6. Jadi frekuensinya 6. Kelas kedua kurang dari sama dengan 57,5. Kurang dari 57,5. Jadi ini kurang dari sama dengan berarti kan ini sama ini. 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 9. Untuk kelas ketiga yaitu kurang dari sama dengan 66,5. Dilihat. Ini sama ini kan kurang dari sama dengan 66,5 berarti kan ke atas ini 6 tambah 3 tambah 14 berarti berapa? 23. Terus kurang dari sama dengan 75,5 berarti 75,5 di sini
ini tambah ini tambah ini tambah ini berarti berapa? 32. Selanjutnya kurang dari sama dengan 84,5. Ini ditambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kenapa ditambah-tambah seperti itu? Karena kan gini, misalnya kelas pertama kurang dari ini kan ini 40 sampai 48. Nah, kok kelas ini 84,5 kurang dari sama dengan 80,5 berarti kan sebelumnya 6, 3, 14, 9, 2 34 kurang dari sama dengan 93,5 berarti ini toh. Nah, berarti jumlah semua 40 gitu. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan itu seperti ini. Kita menggunakan tepi atas sama menghitung frekuensinya. Dilihat nilai dari kurang dari sama dengan 48,5 di sini. Sampai seterusnya nilai dari kurang dari sama dengan 93,5. Jadi kan kurang dari 93,5 kan dari kelas pertama tadi 40 sampai 93 itu berapa semuanya? 40. Nah, sekarang kita akan membuat ogive positif, yaitu dengan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Diingat-ingat, ogive positif menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Tadi sudah membuat tabelnya. Di sini tabelnya saya taruh di sini ya, biar kelihatan frekuensinya tadi berapa, biar nggak bingung. Nah, di sumbu X kita menuliskan tepi atasnya. Di sini nggak usah dikasih kurang dari, tinggal nulis tepi atasnya. Nah, di sumbu Y kita menuliskan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan yang tadi. Berarti dilihat 48,5 berarti 6. Hampir sama poligon, cuma kan kita menggunakan frekuensi kumulatif. 57,5 9 sini ya. 66,5 23 di sini, diurutkan di sini. 75,5 32 ini ya. Nih, 84,5 berarti 34 diurutkan di sini ya. Dan 93,5 adalah 40. Sini 40 di sini, di sini. Nah, kita buat kurvanya gini. Gini. Jadi kalau ogive positif itu semakin naik, kurvanya semakin naik. Gitu. Jadi kalau kita membuat ogive positif, diingat-ingat kembali, ogive positif menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan menggunakan tepi atas sama frekuensinya. Ini, oke? Kita lanjut untuk contoh yang ogive negatif. Oke, kita akan lanjut untuk mencari ogive negatif. Kita harus mencari frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan dulu. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, kita menggunakan tepi bawahnya. Nah, tepi bawahnya berarti ini ya. Tepi bawah kelas pertama 39,5, tepi bawah kelas kedua 48,5, tepi bawah ketiga 57,5 dan sampai tepi bawah kelas terakhir yaitu 84,5. Nah, karena kita lebih dari, kita gini caranya. Untuk lebih dari 39,5, dilihat ini lebih dari 39,5. Berarti kan ini. Jadi kan gini. Kalau lebih dari, berarti lebih dari sama dengan semuanya. Frekuensi semuanya berarti 6 tambah 3 tambah 14 tambah 9 tambah 2 tambah 6 berarti 40, karena lebih dari 39,5. Untuk lebih dari 48,5 berarti ini ya, 48,5 berarti 3 14 9 2 6 jadinya 34. Jadi kalau lebih dari 48,5 berarti kan ini enggak dipakai toh. Gitu. Kalau selanjutnya 57,5 lebih dari ini, 14 tambah 9 tambah 2 tambah 6 31. Selanjutnya
lebih dari 66,5, lebih dari 66,5, berarti kan ini 9, 2 sama 6, 17. Untuk lebih dari 75, lebih dari 75 ini ya, kelas ini ya, jadi kan 2 sama 6, 8. Selanjutnya lebih dari 84,5, lebih dari 84,5, berarti kan 6. Jadi untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kamu lihat tepi-tepinya dulu. Misalnya tepi bawahnya kurang lebih dari sama dengan 39,5, berarti semuanya. Lebih dari 48,5, berarti meninggal yang ini. Kan dimulai dari ini, berarti meninggalkan yang ini. Lebih dari sama dengan 57,5, berarti kan dari ini, berarti meninggalkan ini sama ini, gitu. Oke, kita akan membuat oktave negatif dengan frekuensi kumulatif lebih dari ya. Ini di sumbu X, dilihat kita sudah menuliskan tepi bawahnya. Ingat-ingat frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Dan kita membuat frekuensinya, tadi sudah dicari ya. Tinggal kita membuat grafiknya. 39,5 frekuensinya adalah 40, berarti di sini ya. 48,5 berarti frekuensinya 34, diurutkan di sini berarti. 57,5 31. 75,5 75. Oh, keliru, maaf. 57,5 31 di sini, maaf. 66,5 17. Nih, 17. 75,58 sini ya. Dan 84,56. Tarik garisnya. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh oktave negatif. Jadi, kalau oktave positif. Kalau oktave positif itu kurvanya naik, kalau oktave negatif jadi turun dari 40, 34, 31, 17 sampai 6. Seperti itu. Ingat-ingat juga untuk oktave negatif menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Maka kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang oktave. Oktave adalah kurva frekuensi kumulatif atau grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif tadi. Nah, oktave dibagi menjadi berapa? Oktave dibagi menjadi 2. Yang pertama ada oktave positif. Untuk tabelnya kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua oktave negatif yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga manfaat dan semoga kalian paham. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.